untuk menjual barang produksi Wermes, BRC, paku dengan sistem non PPN. Jadi tanpa faktur pajak. Iya. Tadi saya lihat fotonya dari kesian sekali. Itu gemuk loh Pak awalnya. Jadi begini. Iya. Jadi seperti inilah. Sekarang Bapak berani-beraninya bilang itu kriminalisasi. Bapak sudah konfirmasi belum ke toko-tokonya? Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam channel ini. Kali ini saya berbincang dengan seorang bapak. Barangkali pemirsa pernah melihat di beberapa media sosial yang memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Anaknya namanya Riko. Yang bersangkutan itu pernah bekerja di suatu perusahaan besi. Dan memperjuangkan untuk atau karena kejujurannya dia tidak mau untuk mengikuti pola-pola yang tidak mengikuti ketaatan pajak. Teman-teman, ikuti perjalanan saya dari hotel di Bekasi. Saya dengan istri akan ke penjara di Bulak Kapal, mengambil anak saya untuk dirawat di rumah sakit. Lihat kondisi teman-teman. Saya nyatakan bahwa Ibu Jaksa dan Ibu Kejari Bekasi, Ibu kalian pengkhianat negara. Anak saya tidak bersalah, kalian penjarakan. Kalian biadab. Saya akan lawan penegak hukum. Ya teman-teman, ini saya di angkutan menuju ke Bulak Kapal. Tolong teman-teman viralkan pengkhianatan terhadap negara. Anak saya Riko Pujianto, ya. Anak saya Riko Pujianto, pahlawan pajak, membongkar penggelapan pajak PT Ibu Jaksa. Kemarin Anda merayu anak saya supaya menyerah, mengaku. Saya katakan tidak. Demi negara, saya rela, saya ikhlaskan anak saya. Paham Ibu? Ibu Kejari ya? Kalian biadab. Ini kondisi anak saya. Ini kondisi anak saya. Bapak ini adalah Pak Alek. Apa kabar Pak Alek? Alhamdulillah Pak Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alek, saya beberapa kali melihat Pak Alek berbicara di media sosial dan emosional sekali. Saya bisa paham itu. Ya. Cuman untuk biar publik ini paham, kita ngomong pelan-pelan ya Pak Alek. Baik. Ya. Baik. Kita ingin perjuangan Pak Alek dalam rangka membela kepentingan anak. Ya. Bukan sekedar itu. Ini mestinya bisa menjadi dorongan masalah keadilan ya. Ya. Karena seringkali problem keadilan ini banyak terjadi. Dan tentunya kita berharap dengan membincangkan ini, banyak orang yang kemudian memahami, dan semoga dengan begitu keadilan bagi anak Bapak bisa tercapai. Amin. Tapi sebelum itu Pak Alek, saya ingin mendengar secara garis besar lah ya. Kalau secara detail, tadi saya dengar penjelasan Pak Alek, waduh luar biasa. Tapi saya ingin mendengar penjelasan dari Pak Alek untuk menggambarkan keadaan dan untuk pemirsa juga bisa menyimak terkait dengan hal ini untuk bisa dipahami. Monggo Pak Alek. Terima kasih ya, selamat malam Pak Novel. Ya. Dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur bisa menyampaikan hal ini di podcast Bapak. Ya. Nama anak saya Riko Pujianto. Dia kerja di salah satu pabrik ya untuk memproduksi Wermes dan pagar BRC di kota Bekasi. Riko Pujianto bekerja sejak Maret 2018 ya dengan jaminan sertifikat SHM tanah rumah kami yang di Semarang ya di daerah Gunung Pati yang memang itu saya yang beli dan saya atasnamakan Riko. Kemudian sarjana
ijazah dia, sarjana. Nah, selama dia bekerja selama 1,5 tahun itu baik-baik saja, karena perusahaan ini menjual dengan mengikuti aturan pajak, semuanya pakai PPN. Namun sejak 2019 sekitar bulan Juli, Riko diikat dengan perjanjian, surat perjanjian kerja waktu tertentu yang temponya 1 tahun. Jadi Juli 2019 berakhir Juli 2020, Pak. Nah, oleh karena Riko ini merasa terikat dengan perjanjian itu, dia harus menyelesaikan masa perjanjian, yaitu Juli. Tapi oleh Dedi Setiawantan sejak Januari 2020, Riko dipaksa sedemikian rupa untuk menjual barang produksi Wermes, BRC, paku dengan sistem non-PPN. Jadi tanpa faktur pajak. Ini adalah dugaan penggelapan pajak negara di daerah Jawa Tengah, Bapak. Jualnya ke Jawa Tengah? Ya, areanya di Jawa Tengah. Kurang lebih, mohon izin, saya tahu persis toko-tokonya mana, yang ngambil non-PPN mana. Nah, itu dengan total omset kurang lebih sih di atas 1 miliar per bulan. Ya, per bulan. Per bulan itu rata-rata ya, minimal mohon maaf. Nah, maksudnya tanpa PPN itu berarti gimana? Itu kan biasanya pabrik atau perusahaan itu kan diperiksa kan? Ya. Faktur-fakturnya segala macam. Baik, Pak. Jadi sistem dari perusahaan itu ada 2 sistem, Pak. Dengan sandi, masing-masing ada sandi. Sandi yang pertama sandi PT, Pak, atau menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi ini tidak boleh, aturan mainnya tidak boleh ditransfer ke rekening sales. Tidak boleh rekening sales, harus transfer ke rekening perusahaan. Seperti yang tahun pertama itu loh. Nah, Riko senang, Pak. Nah, tapi yang kedua ini non PPN, jadi tanpa faktur pajak, tanpa laporan pajak, hanya invoice bodong. Mohon maaf ya, izin saya jelasin, saya lebih mempermudah, saya sebutnya invoice bodong ya. Invoice bodong yang saya maksud adalah tidak tertera nama PT, alamat tidak ada, NPWP tidak ada, faktur pajak tidak dilengkapi, dan 90% ya, atau yang membeli barang dengan sandi tele atau non PPN itu menggunakan nama toko fiktif. Contoh ya. Ini Bapak dapat cerita dari siapa ini? Saya langsung. Saya memiliki bukti rekaman daripada toko-toko. Yang dia ngaku jujur, kan mereka nggak tahu ketika saya investigasi, diam-diam saya rekam. Dia ngomong, misalkan aja salah satu toko saya tidak perlu disebut nama ya. Lah itu misalkan dia menggunakan nama, kalau CV yang benar nih misalkan CV ABC gitu tapi dia kalau di order yang non PPN sandi tele tadi pakai toko DE gitu misalkan gitu. Itu tanpa faktur pajak, tanpa alamat dan lain sebagainya. Transfer uangnya nggak ke perusahaan? Tidak boleh. Itu tidak boleh transfer ke perusahaan. Bahkan salah satu pemicu kemarahan si bos ini, perusahaan yang Riko bekerja ini, gara-gara satu pelanggan yang ada di, mohon izin, Kota Tegal, tapi saya nggak mau sebut nama toko ini CV, yang taat pajak, Pak. Jadi ketika diminta oleh Riko penjualan non PPN sesuai dengan perintahnya Dedi, dia nggak mau. Sehingga pada saat penagihan sekitar tanggal 8 Oktober 8 Oktober 2020 itu invoice-nya 8 September. Jadi yang tele ini tadi, yang penggelapan pajak, temponya 30 hari, Pak. Temponya sampai dengan 35 hari. Bayarnya nggak langsung. Nggak langsung. Dikirim dulu oleh ekspedisi Nah, kemudian ketika ditarik, toko ini maunya transfer. Nah, ditagih oleh Riko nggak mau cash. Nah, bosnya maunya cash. Nggak boleh. Itu pantang banget karena nanti takut diperiksa KPK. Itu pajak katanya begitu, seringkali bertandanya begitu. Kita harus diperiksa sama orang pajak atau apa. Kemudian itu nilainya 221 juta, Pak. Cukup besar. Nah, saya memiliki bukti rekamannya dan sudah saya posting di YouTube. Udah. Lah kemudian Riko balik ke kantor, Pak, tanggal 10. Dipaksa kembali lagi ke Kota Tegal untuk menagih cash, Pak. Karena bosnya ini maunya transfer. Akhirnya terjadilah kemarahan dari bos ini. Karena Riko merasa tidak punya hutang, Riko
mau keluar Pak. Iya. Oh karena itulah dia mau keluar. Salah satunya itu. Sebelumnya sudah ada, tapi memang karena itulah puncaknya lah. Bosnya marah, dipukuli Pak. Dipukuli, disekap Pak. Nah waktu dipukuli, disekap itu punya saksi nggak? Banyak Pak. Banyak yang melihat, ada belasan orang. Terus ada bukti-bukti yang menunjukkan atau merekam bekas luka-lukanya? Tidak. Jadi pukulan itu nggak keras Pak. Hanya tamparan-tamparan. Karena bos ini kata si Riko ya pakai gini lah, nampar-nampar gitu. Termasuk yang membuat fatal tuh di leher Pak. Karena Riko ada penyakit tiroid, ini kan nggak boleh disentuh. Ini yang saya betul-betul nggak bisa menerima. Iya. Yang mukul bentuk apapun nggak boleh, kan kekerasan nggak boleh. Dia pukul pakai gini-gini, tampar-tampar sih memang nggak keras Pak. Iya. Nah begitu. Oke. Nah, terus sampai kemudian kejadian anak Bapak itu kemudian dituduh, atau bisa dibilang difitnah gitu ya. Itu ceritanya gimana? Jadi kan waktu tanggal 10, 11, 12 dia hilang kontak Pak. Kami bingung Pak. Kami berusaha ada panggilan sebanyak 39 kali Pak. Tapi oleh penyidik ya kebetulan tuh kami lapornya ke Polres Metro Kota Bekasi. Ini ngelaporin apa nih? Ngelaporin 3 penyekapan dan penganiayaan. Ya. Saya waktu tanggal 14 atau 15 setelah pasca Riko dilepas, jadi Riko tuh ditahan, disekap atau dihilangkan kemerdekaannya ya istilahnya. Itu tanggal 10, 11, 12 selama 49 jam Pak. Ya, kemudian hari Selasanya masih belum balik, tapi handphone sudah dikembaliin. Jadi ketika dipukul dikembalikan melalui siapa? Enggak, artinya handphone tanggal 10 ke Riko. Jadi tanggal 10 itu dirampas HP 2, ya, ada HP-nya Pak, HP barang bukti, merek Xiaomi putih, itu operasional kantor yang membuktikan penjualan non PPN tadi. Itu dirampas, kemudian dihapus Pak, sama si dia bosnya itu. Tapi alhamdulillah saya bisa memulihkan Pak. Meskipun hanya 50%. Bisa pulih, sehingga ini Riko bisa melakukan pembelaan akibat dapat data dari ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Sabtu dirampas, hari Selasa mau berangkat lagi baru dikembalikan. Selasa itu berarti tanggal 13 Pak. 13 Oktober 2020. Nah kemudian itu sudah nggak bekerja ya berarti ya? Sudah dipaksa mengundurkan diri hari Sabtu, handphone dirampas, dipaksa membuat surat pernyataan bahwa dia sudah menggelapkan sebanyak 9 lembar Pak. 8 lembar. Ceritanya gimana? Yang dibilang menggelapkan itu ceritanya gimana? Bahwa karena siapapun sales yang ingin memaksa keluar dari perusahaan itu harus membuat surat pernyataan menggelapkan. Harus. Kenapa bisa begitu? Ya ini kalau boleh saya menduga ya Pak ya, ini subjektif ya Pak ya. Ini adalah untuk menjaga-jaga gitu. Kalau si sales ini membongkar penggelapan pajak perusahaan ini, ya sudah bisa dipidana gitu. Seperti yang terjadi Riko ini Pak. Kalau Riko tidak melawan ya nggak apa-apa. Karena saya melawan, ya sudah dilanjut. Itu omongan dari mereka sendiri. Melawan itu maksudnya mempermasalahkan soal penyekapan tadi gitu ya? Betul, penyekapan. Kemudian apalagi seperti saya kan, gitu ya? Seperti saya kan bikin postingan YouTube banyak penggelap pajak gitu Pak. Jadi dia dendam sekali sama saya. Sebetulnya dendamnya sama saya Pak. Nah oleh karena itu saya lanjutkan. Nah ketika Riko dibawa tanggal 15 itu di Polsek Pak, boleh saya sebutin polseknya, di salah satu polsek di Purwokerto ya, di Purwokerto itu saya menemukan Riko jam 12 malam Pak. Setelah saya cari-cari, akhirnya bisa komunikasi karena HP-nya sudah dikembalikan. Saya nyusul ke hotel Moro Seneng Pak. Nah saya dapatkan Riko tergeletak di mana itu? Di hotel Purwokerto, Batu Raden. Lalu jam 4 pagi saya melapor ke Polsek Batu Raden, ditolak Pak. Nah kemudian alasannya apa nolak itu laporan? Jadi awalnya kan ketika saya di Moro Seneng terjadi keributan, itu saya nggak tahu siapa, mungkin pihak mereka ya perusahaan menghubungi anggota polisi Pak, datang ke hotel berteriak-teriak, siapa nama Alex gitu. Nah saya di kamar kan kaget Pak, melompat saya. Terus handphone putih ini sama invoice barang bukti yang belum ketagih, ya kan itu diminta Pak sama anggota polisi.
Ya sebut saja namanya nggak usah disebut namanya, ya. Kita ini nama depannya I sama S gitu aja gitu ya. Lah itu mau direbut Pak, bertahan sama saya, jadi saya ribut. Iya. Nah, kemudian, itu kan mana bisa dengan cara ngambil gitu? Kan ada proses kalau memang ada mempermasalahkan itu kan? Ya dia nggak boleh merebut gitu kan harusnya nggak boleh itu. Itu malam Pak, jam 2, setengah 3 pagi Pak. Tapi kemudian salah satu dari mereka si A ini membujuk saya, udah ke polsek aja kita selesaikan gitu. Terus setengah 5 saya ke polsek Pak. Nah akan tetapi invoice bodong tadi diminta Pak. Sama handphonenya, saya nggak mau Pak handphone, invoice-nya saya kasih, ada buktinya. Nah, kemudian jam setengah 5 saya ke kantor Polsek Boturaden Pak. Nah kemudian katanya mau diselesaikan, katanya Pak Dedi mau datang ke Bekasi. Nah pagi itu saya ribut Pak sama yang namanya W ini tadi sebagai direktur Pak. Nah saya ribut, tetap saya nggak mau damai. Saya nggak mau damai. Kemudian sampai jam 2 siang di Polsek laporan kami ditolak. Alasannya lucu, Kapolseknya nggak ada. Yang pertama, kedua kejadian TKP-nya kan di Bekasi Pak gitu. Loh ini gimana? Aku bilang tangani dulu lah Pak, kan nanti bisa berkoordinasi dengan Bekasi atau mana kan. Ini korban, saya bilang gitu. TKP itu TKP apanya nih? Yang penyekapan tadi. TKP itu ada 2 Pak. Yang pertama penganiayaan yang jam 9.10 pagi, jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore hari Sabtu. Ya saya lanjutkan, itu malam minggunya hari Sabtu itu kan tanggal 10 itu anak saya dibawa ke Purwokerto Pak untuk mengambil barang-barang yang ditolak ini, yang karat, yang non PPN. Jadi ada beberapa toko ketika order ya kan itu tidak disertai faktur pajak pada saat pengiriman, terus ditolak. Dengan terpaksa Riko simpan di salah satu tanah temannya Pak di daerah Purwokerto. Nah inilah kemudian dituduhkan ke Riko bahwa ini kamu menggelapkan barang dan invoice ini ketemu gitu, padahal bukan. Bukan demikian. Gitu Pak. Ya memang itu ya apa namanya, kalau namanya barang dikirim terus kemudian ditolak. Kenapa waktu ditolak itu nggak terus dikembalikan ke perusahaannya? Nggak bisa Pak, karena kalau dikembaliin yang bayar ongkos truk harus Riko. Oh iya betul. Padahal truknya kan 3,5 juta satu, ya kan. Yang kedua Pak, perusahaan juga nggak menerima. Nggak mau nerima. Tidak mau. Jadi kesaksian palsu. Artinya ditempatkan di sana tuh wajar dong ya. Dan diketahui, dilaporkan. Dilaporkan. Ya sudah, mestinya tidak ada masalah ya. Ya tapi kesaksian palsu ini yang mana tidak disumpah, katanya mau dikonfrontasi, tapi bohong. Jadi kita ini kayak macam dibohongi, dipermainkan lah kasarnya begitu. Nah, oke, singkat cerita, karena saya nggak mau damai, tanggal 17 Oktober mereka melapor ke Bantar Gebang karena saya mengancam Pak. Tetap saya laporkan ke Polres Bekasi nanti gitu. Karena saya harus merawat anak saya dulu. Satu, menghilangkan traumanya Pak. Yang kedua, memulihkan handphone tadi. Saya butuh waktu 20 hari Pak. Sehingga tanggal 15 sampai tanggal 5 November bulan berikutnya ya 2020 baru kami ke Bekasi. Saya pikir nggak apa-apa, saya punya apa bukti yang kuat, yaitu apa, CCTV Pak. CCTV-nya ada pada saat penganiayaan dan penyekapan tuh ada. Ada CCTV-nya? Ada. Loh, kuat dong harusnya. Ya sangat kuat, tapi ya kemudian mohon maaf ya pihak penyidik Polres Metro Bekasi itu ada sedikit gangguan gitu loh. Gangguan yang mana ketika menyidik ingin meriksa CCTV katanya dihalang-halangi oleh security Pak. Ya ini oknum ya Pak ya. Saya kurang tahu persis, yang kalau saya dengar sih dari salah satu ini Pak, angkatan lah gitu, yang melarang, yang menjadi penjaga ini Pak, PT ini, sehingga si penyidik Polres yang kita lapor itu nggak bisa masuk Pak. Kan itu bisa menggeledah mestinya. Nggak bisa. Nggak dikasih masuk gitu. Nggak dikasih masuk, nggak diizinkan masuk, sehingga sampai CCTV awalnya dia bilang nggak ada, tapi terus dia bilang di BAP selanjutnya bilang ada gitu katanya gitu. Jadi pindah-pindah gitu, dan mereka itu memang menunggu masa CCTV itu 3 bulan Pak. Tertimpa gitu ya. Tertimpa. Yang pertama itu selama 2 bulan tuh kami diintimidasi Pak.
Banyak oknum Pak, intimidasi dengan berbagai cara. Sampai pada 1 bulan Desember Januari saya minta tolong kepada salah satu pimpinan mereka ya. Akhirnya berhenti Pak bulan Januari itu. Januari akhir lah, tapi kita nggak mau bahas itu nggak Pak. Itu sudah lampau ya, sudah selesai. Iya, memang luar biasa ini Pak Alek ya. Wah, ngeri Pak. Terus yang terkait dengan tadi Pak Alek, kan sekarang ini kan anak Pak Alek dituduh nih. Ya. Sudah mulai sidang bahkan ya? Sudah. Yang dituduhkan apa terhadap anak Pak Alek? Ya, saya sendiri juga bingung, Pak. Artinya begini ya, saya lanjutkan sedikit supaya nggak putus ya, Pak ya. Karena saya melawan ya di medsos ya waktu Januari Februari itu, Polsek Bantar Gebang tuh yang tempat Riko sebagai terlapor, ya kan? Riko pelapornya kan di Polres. Ini berkas ini ditarik, Pak, oleh Pak Kapolres. Itu bulan Januari akhir. Ya. Namun ini baru seminggu di sini Pak. Pihak si Dedi, pihak si bos ya, yang nama pengacaranya kita sebut aja ini ya Pak ya, A lah gitu ya. Itu melobi ke Polda Metro Pak, di PMJ, di Polda Metro Jaya. Nah seminggu kemudian 2 berkas yang masih di Polres ini keluar sprint dari Pak Direskrimum untuk disetorkan ke Polda Metro Jaya. Bahkan jadi penanganan perkaranya yang di Polres ditarik ke Polda. Dari Polsek ke Polres, kemudian 2 perkara di Polres yang belum ditangani, yang kriminalisasi atau fitnah ini tadi ditarik dua-duanya ke Polda. Nah, namun berjalanlah mulai di Polda itu Pak, itu mulai Februari 2021. Nah, kemudian tuduhan yang dituduhkan kepada Riko ini ya itu dari 18 invoice yang itu dalam tanda kutip kalau saya bilang ya nggak jelas gitu. Karena ada beberapa invoice yang tidak ditagih, 3, ada invoice itu 2 yang ditolak, ya kemudian 2 yang tidak order. Jadi ada 2 invoice yang nilainya sekian tidak order Pak, tapi dikirim aja. Maka ketika diproses di unit di Polda Metro Jaya, boleh sebut di unit 4 Datlantas Polda Metro Jaya ya, itu saya bilang 2 invoice ini nggak pesen gitu. Kalau pesen tapi muncul invoice. Jadi emang kan pengiriman barang kan ada buktinya biasanya. Loh, dikirim Pak. Dikirim. Bukan dikirim. Jadi misalkan toko A ya, toko S lah ya, Bumi Ayu ya, itu pesennya 20 juta Pak, tapi dikirim 40. Ini perangkap-perangkap yang luar biasa Pak, yang kita sebut aja modus dari bos ini untuk tujuannya adalah memaksa Riko supaya nggak bisa keluar. Itu saya pastikan. Saya pastikan. Nah kemudian paling nggak Pak menduga begitu lah ya. Ya kita menduga begitu ya. Mohon izin karena memang kan buktinya sejak Juli 2020 Riko izin keluar nggak boleh. Karena PKWT sudah habis, Agustus September Riko udah mau keluar. Tapi September itu Riko udah nggak mau terima gaji lagi lah, sehingga bosnya marah. Bosnya marah. Dan mohon maaf. Jadi ujung-ujung dari semua ini sebetulnya karena ada yang diyakini oleh Riko, paling nggak Riko yang mengikuti suatu kejadian itu, di mana ada proses yang tidak mengikuti aturan pajak gitu ya. Makanya dia itu ya. Mohon maaf, yang jelas kemudian dia maksa lah ya. Akar persoalan semua ini penggelapan pajak Pak. Kejahatan perpajakan yang memang dari sejak awal di Polsek Bantar Gebang sampai di finish Polda Metro Jaya ditutup Pak. Ditutupi supaya ini nggak muncul lah. Padahal ini merupakan akar daripada persoalan awal Riko sampai seperti ini. Dipukuli, disekap, dipaksa sedemikian rupa. Nah, sekarang Pak, yang dituduhkan sekarang di pengadilan ini apa? Sekarang sampai di mana sih posisinya? Ini Pak? Jadi kemarin sidang pertama saya mohon ke Pak Hakim, Bu Hakim untuk ditunda karena kami nggak ada pengacara. Ditunda seminggu. Kemudian saya melihat kondisi Riko itu tanggal 20. Kondisinya udah kayak kulit sama tulangnya Pak. Jadi kenapa bisa gitu?
itu kan dia steroid, Pak. Selama 15 hari itu Riko betul-betul tersiksa, Pak. Tidur di sel, Pak. Bobotnya turun 10 kilo, Pak, dalam kurun waktu 14-15 hari. Istri sama saya nangis, Pak. Mohon maaf, Pak, jalan pun sampai bongkok-bongkok dia. Iya. Tadi saya lihat fotonya dari kesian sekali. Itu gemuk loh, Pak, awalnya. Jadi begini. Iya. Jadi seperti inilah. Lalu saya marah, Pak. Saya marah, saya interogasi atau bertanya dengan dokter, Pak, dokter khusus lapas. Dokter lapasnya menunjukkan bahwa tanggal 20 bulan 6 ketika tanggal 20 bulan tanggal 5 bulan 6 ya. Saya tengoknya kan 20 bulan 6, Pak. Dia tanggal 5 bulan 6 dia sudah menyatakan bahwa Riko sakit. Dokter sudah bilang gitu. Itu kepala dokternya, Pak. Ada di TikTok saya, ada di video saya. Jadi enggak ini. Itu hipertiroid itu 140 kali per menit, Pak, detak jantungnya. Kita orang sehat aja kalau 90 udah megap-megap. Iya, betul. Dan saya yakin nih mujizat Gusti Allah masih bisa menjaga Riko. Luar biasa, Pak. Iya. Luar biasa. Bagaimana saya merasakan penderitaan Riko selama 14 hari di sel. Itulah yang menyebabkan saya marah dengan JPU-nya, Pak. Iya. Kondisi sakit diserahkan sama Polda Metro Jaya, katanya dari pihak Polda ya, mengeluarkan surat pernyataan sehat. Nah, ini katanya dokter Polda Metro Jaya tanggal 5 pagi diserahkan, sore diperiksa sama dokter lapas bilang sakit. Nah, ini yang saya mau nanya ke Polda. Dokternya saya sudah tahu namanya, Pak. Ini pelanggaran kode etik yang luar biasa nih, udah mau matiin anak saya, Pak. Iya. Luar biasa. Ya, kita prihatin sekali itu, Pak Alex. Dan Pak Alex, poin penting dari yang soal tuduhan di pengadilan. Poin utama yang dituduhkan itu kan masalah penggelapan. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Apa yang terkait dengan masalah penggelapan dan yang dituduhkan apa dan faktanya seperti apa? Bahwa nilai yang dituduhkan itu hanya 29.700.000, Pak. Itu hal yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Kami bisa membuktikan. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan ke persidangan bahwa saya bertanggung jawab apapun resikonya. Ya kan, kalau memang bisa dibuktikan apapun resikonya buat saya siap. Yang pertama itu. Kemudian nilai 29.700.000 ini maaf ya, ini kayak macam laporan abal-abal yang dibuat-buat aja, Pak. Kriminalisasi. Sebabnya apa kok bisa Pak bilang begitu? Sekarang pertanyaannya, mohon maaf Pak ya, memang Polsek Bantar Gebang kurang polisi, penyidik tidak bisa menyelesaikan ini yang pertama. Menurut saya nih, ini kan bukan kasus besar, kan ngapain diambil ke Polda gitu kan? Kali. Terus dipindah ke Polres, berarti Polres juga nggak mampu, Polres Metro Kota Bekasi. Bahkan itu salah satu perwiranya marah, Pak. Dikira saya yang minta ditarik ke Polda. Apakah Polda hanya mengurusi kasus ini, Pak, menghabiskan anggaran pemerintah negara berapa? Pak? Dan saya pastikan bahwa ini nggak benar. Lah bagaimana mereka menuduhkan ini ya, itu adalah uang 400 juta yang sudah kita transfer, itu diklaim berupa barang 371. Jadi nilainya cuma 29 juta, kerugiannya ini fiktif, Pak. Nah, inilah yang tidak di BAP. Jadi perincian harga yang benar, perincian barang yang ditarik, siapa tokonya, namanya barangnya apa, bukti pendukungnya apa, itu nggak di BAP, Pak. Nah, 29 ini terdiri dari berapa invoice atau berapa tempat toko yang terkait? Kabur. Dikaburkan. Jadi sistem, maaf ya, dugaan kriminalisasi ini betul-betul, kalau saya bilang terlalu kasar gitu. Gampang sekali dilihat gitu loh. Masa sekarang ini kerugian 801, kemudian barang yang dikembaliin 371, ya kan? Kemudian yang sudah ditransfer 400, minus 29, udah begitu aja. Lah kan bingung saya nih. Jadi dia bilang seolah-olah barang yang terkirim semuanya sekitar 800 juta. Betul. Terus 400 sudah dibayar. 401. 300 sekian. 71 digelapin. Katanya mau digelapin barangnya kembali gitu kurang lebih ya. Betul. Terus 29 juta selisihnya dianggap penggelapan. Iya, tanpa dilihat
divalidasi atau digali, ini barang dari mana, nilai harga sebenarnya berapa. Sekarang Bapak berani-beraninya bilang itu kriminalisasi, Bapak sudah konfirmasi belum ke toko-tokonya? Sudah Pak, bahkan surat pernyataan toko yang menyatakan bahwa ya betul Riko itu anak jujur, Riko itu selama ini kami percaya membayar Riko meskipun belum terima invoice, Riko nggak pernah. Omset Riko itu 1 bulan 1,5 miliar Pak. Cashnya itu tiap 2 minggu sekali dia mbak uang cash 800 juta Pak. Cash itu yang diduga yang terkait dengan tadi ya? Non-PPN. Non-PPN Sandi tadi Tele, penggelapan pajak tadi. Iya. Jadi kalau Riko mau menggelapkan ya uang 800 ini aja, ngapain ngurusin Bang? Ya, 800 itu Bapak bisa yakin karena Bapak juga dapat penjelasan dari para toko-toko itu ya. Seluruhnya Pak. Seluruhnya saya dapat toko. Sudah Bapak temui mereka? Sudah. Bikin pernyataan penjelasan. Bikin pernyataan semuanya sudah. Itu mestinya. Nah, tinggal ini Pak, sekarang bagaimana dengan adanya penyampaian ini tentunya kita berharap ke depan nggak sampai lagi ada terjadi orang-orang yang mendapat perlakuan tidak adil seperti Mas Riko ini. Dan kita berharap begitu Pak. Yang kedua, kita juga berharap semoga dalam proses persidangan nanti jaksanya, hakimnya membuka mata hati lah. Amin. Jangan terus kemudian tutup mata, nggak peduli, terus melihat permasalahan itu dengan kacamata kuda, terus berpihak. Nah, itu kan bahaya. Dan tentunya Pak dalam konteks ini tentunya Bapak dengan penasihat hukumnya ya, Mas Diolipa bisa menyajikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang optimal, yang dengan begitu untuk membuat hakim yakin bahwa sebenarnya Mas Riko ini adalah korban dari suatu kriminalisasi. Dan tentunya ya kita semua mesti mengapresiasi dari Mas Riko yang mau untuk betul-betul menjaga kejujurannya, untuk tidak ikut-ikutan lebih jauh dalam masalah-masalah istilahnya itu kalau dugaan penggelapan pajak lah kurang lebih begitu ya. Kita sudah melaporkan Bapak, kita sudah melaporkan ke Ditjen Pajak. Itu sudah ngelapor itu ya? 26 Februari kita tahun melapor 2021. Kemudian kita ditangani oleh KP3 Bogor. Saya sudah 3 kali. Nekan mereka, nekan Dirjen Pajak. Jadi ketika saya menekan Dirjen, Riko ditekan. Dipanggil saksi jadi tersangka. Kalau saya diem ya diem. Dan mereka pihak si perusahaan ini sudah mengutus 3-4 orang Pak untuk supaya damai. Termasuk dari mohon izin ya Kanit, oknum Kanit Bantar Gebang yang sudah saya laporin ke Polda Metro Jaya, Propam. Kemudian banyak Pak pakai dan itu, tapi saya katakan tidak. Saya akan berdamai apabila satu syaratnya Pak, dia membayar pajak ke negara. Jadi kami ini betul-betul bagus sekali Bapak punya komitmen atau kepentingan untuk menyampaikan itu, bukan untuk kepentingan pribadi yang Bapak syaratkan itu ya. Tidak, saya teriakkan selalu bilang kepada penyidik bahwa Pak Alek tidak mau uang dedi, kompensasi tidak mau. Kalau saya mau ya saya terima Pak. Waktu ditawarin sekian untuk damai benar, tapi saya nggak bisa sebut nama orangnya Saya tolak. Saya sampaikan bahwa negara ini butuh pajak, negara butuh pajak dan negara butuh orang-orang jujur seperti Bapak, seperti Mas Riko. Ya masih banyak Pak. Saya juga percaya itu tadi kan oknum ya Pak ya. Saya yakin masih banyak polisi, jaksa yang baik banyak betul. Dan tentang hal ini supaya nggak terjadi lagi ya ini Pak Kapolri juga sedang bersih-bersih saya juga ucapkan terima kasih kepada beliau yang memberi atensi ke kasus Riko ini. Iya, betul. Ya semoga Pak, ini kita berharap semoga proses ini segera selesai dan tentunya Mas Riko segera mendapatkan keadilan ya. Jangan sampai kemudian menjadi korban berkali-kali hanya karena menjaga kejujuran dan berpihak kepada kepentingan negara. Siap. Saya kira itu sementara nanti barangkali saya juga ingin monitor proses-proses selanjutnya Pak Alek. Mohon maaf, ada yang boleh saya sampaikan permintaan? Adalah permintaan saya kepada Bapak Hakim, Ibu Hakim, dan Pak Jaksa, pihak Kejaksaan Agung kemudian Jaksa yang sangat saya muliakan profesi yang betul-betul merupakan tangan Tuhan untuk benar-benar melihat kasus ini secara sisi kemanusiaan dengan hati nurani, secara objektif. Secara objektif permohonan saya 5 alat bukti yang fakta
Ya boleh ya Pak ya. 5 sampai dengan 7 macam alat bukti fakta yang selama ini disembunyikan, dihilangkan dan bahkan dicoret Pak. Kita itu sudah menyerahkan ke penyidik Pak. Bulan Agustus, September ya, itu 6 bulan disimpan Pak. Tapi setelah Riko dinyatakan tersangka, tanda tangan 1 menit terakhir kami pulang dipaksa kembalikan Pak. Oh gitu. Iya, ke alat kami. Bukti dari Bapak padahal. Ada alat bukti dari kami. Itu kan bagian dari upaya pembelaan, kan boleh melakukan itu harusnya. Loh lah ya aneh, tapi Pak. Ditolak. Saya ada barang bukti ininya coret-coret itu dari 12 yang kita serahkan barang bukti, 9 ditolak. 3. Aduh. Ya Allah. Lah ini mohon, saya kemarin sampai berteriak dengan Bu Hakim, saya tidak mau diselesaikan apalah damai, tidak. Karena saya ingin membongkar penggelapan pajak si pelaku ini, Petrusani, dan saya mohon kepada Bu Hakim dan Pak Hakim berani berjanji untuk menerima ini, Pak. Karena ini fakta. Fakta benar, justru barang bukti mereka palsu, Pak. Kesaksiannya palsu, Pak. Padahal kesaksian palsu itu pidana, Pak. Ya. Jadi orang-orang nanti yang memberikan kesaksian palsu di perkara Bapak, Bapak catat betul-betul, terus Bapak lakukan upaya untuk mengkonfirmasi dengan apa yang sebenarnya seharusnya, Bapak laporkan aja orang-orang itu semua itu. Karena itu perbuatan pidana dan tidak bisa dibenarkan. Terima kasih Bapak. Pak. Saya pasti nanti akan butuh bantuan bimbingan dari Pak Novel. Karena saya percaya seperti Bapak bilang, banyak polisi yang masih baik, banyak jaksa yang baik, banyak hakim yang baik. Walaupun kita tahu di negeri ini masalah penegakan hukum masih banyak yang perlu bersabar gitu ya. Karena korupsinya juga masih banyak di sektor penegakan hukum. Tapi percayalah kebenaran itu pasti akan menemukan jalan yang terbaik. Amin. Dan satu hal Pak, amin. Dalam proses nanti sebaiknya Bapak bisa menyampaikan dengan jelas. Tapi kadang-kala nih Pak, mohon maaf Pak, di beberapa kesempatan saya lihat Pak Alex marah-marah gitu. Wah ini dah. Kalau marah-marah kadang-kala yang diajak ngomong nggak paham Pak. Jadi mungkin Bapak bisa atur itu. Tapi kembali lagi Pak, substansi pokoknya semoga yang Bapak sampaikan itu bisa menyadarkan semua pihak yang mungkin tadinya punya persepsi yang salah, terutama para penegak hukumnya nih Pak, hakim dan jaksanya, semoga bisa memahami dan kemudian memberikan, memandang perkaranya secara objektif dengan profesionalismenya, maka dengan begitu akan memberikan keputusan yang benar, bukan terjebak dalam upaya-upaya kriminalisasi. Bapak. Itu Pak Alex. Siap. Terima kasih saya. Semoga Pak Alex sehat, Mas Riko juga sehat. Terima kasih Pak Alex. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.